Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih, agar materi yang kita pelajari hari ini akan menjadi berkah dan mudah dipahami oleh anak-anak sekalian. Gusti, tolong dipimpin membaca doa bersama ya. Baik, Bu. Kepada teman-teman semua, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Gusti. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak yang nanti namanya Ibu panggil, diharapkan untuk on mic dan juga menyalakan fitur kameranya ya. Oke, Ibu mulai panggil. Adisa Azahra Putri. Hadir, Bu. Arinda Gustianti. Hadir, Bu. Desi Fitrianingsih. Hadir, Bu. Gusti Muazzarah Putriwangi. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Semoga nanti anak-anak bisa tetap semangat belajarnya, terus juga bisa fokus sampai akhir pembelajaran hari ini. Oke, pada pertemuan pertama kita di kelas 11 ini, kita akan sama-sama belajar mengenai materi lembaga keuangan bank. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan adalah anak-anak nantinya diharapkan mampu menganalisis dan juga merumuskan lembaga keuangan bank. Nah, jadi dimohon untuk tetap fokus ya sampai akhir pembelajaran kita nanti, karena materi hari ini itu akan mempermudah materi seterusnya. Gitu. Jadi kalau anak-anak udah mulai menguasai materi hari ini, insya Allah pertemuan selanjutnya itu akan mudah dipahami. Begitu ya anak-anak? Baik, Bu. Bu. Oke, seperti yang tadi Ibu bilang, pada pertemuan pertama kita akan membahas mengenai materi lembaga keuangan bank. Ibu izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Nah, kita langsung aja di next. Nah, ini untuk pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai materi hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian lembaga keuangan bank. Yang kedua, fungsi lembaga keuangan bank. Yang ketiga, jenis-jenis bank. Yang keempat, kegiatan usaha bank. Dan yang kelima, prinsip kegiatan usaha bank. Oke, yang pertama, materi yang pertama adalah mengenai definisi. Nah, oh ya anak-anak sambil Ibu menjelaskan PPT, diperkenankan juga untuk berdiskusi dengan kelompoknya ya di grup WhatsApp. Nanti di akhir materi, tiap-tiap kelompok ini perwakilan akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adakah di antara kalian yang pernah mendengar nih istilah lembaga keuangan bank? Nah, kira-kira apa sih lembaga keuangan bank itu? Izin menjawab, boleh, Bu? Boleh, Arin, silakan. Kalau menurut saya, lembaga keuangan bank itu lembaga yang kegiatannya memberikan jasa keuangan, benar nggak, Bu? Nah, betul banget nih, Arin. Kita langsung aja ya, untuk lebih jelasnya kita next slide. Nah, jadi lembaga keuangan bank ini merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Nah, lembaga keuangan bank ini selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanannya ini berupa penawaran jasa-jasa perbankan. Nah, seperti contoh jasa-jasa perbankan itu apa aja sih? Misalnya jasa pengiriman uang, terus juga penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.
serta memberikan rasa aman dan juga nyaman tentunya kepada masyarakat yang menggunakan jasa keuangan bank ini. Oke, nah Ibu izin mengingatkan juga ya sebelumnya, jadi tadi untuk yang telah berani menyampaikan pendapat, terus juga nanti ya semisal Ibu bertanya, terus juga ada yang menjawab, itu dipersilahkan Ibu akan memberikan penghargaan poin tambahan untuk akumulasi nilai kalian. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi bank. Nah, kira-kira bank ini fungsinya apa aja ya? Oke, fungsi bank. Jadi, bank ini memiliki 3 fungsi utama, di antaranya itu yang pertama, penghimpun dana. Nah, untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada 2 sumber nih. Yang pertama, sumbernya itu dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau yang berupa setoran modal waktu pendirian. Nah, sumber yang kedua adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan. Nah, contohnya seperti usaha simpanan giro, deposito, dan juga tabanas. Nah, fungsi yang kedua yaitu penyalur dana. Nah, penyalur dana yang tadinya telah dikumpulkan, baik itu dana yang berasal dari bank itu sendiri ataupun dari masyarakat luas, itu nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam bentuk apa sih kira-kira? Nah, bentuknya itu bisa berupa pemberian kredit, terus juga pembelian surat-surat berharga, penyertaan, dan juga bisa kepemilikan harta tetap atau lain sebagainya. Nah, fungsi yang ketiga adalah sebagai pelayan jasa bank dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang. Aktivitasnya itu berupa apa aja sih kira-kira? Nah, aktivitasnya itu berupa pengiriman uang, inkaso, cek, terus juga kartu kredit, dan pelayanan lainnya. Nah, langsung aja kita next ya. Nah, di sini yang selanjutnya adalah jenis-jenis bank. Nah, mungkin seperti yang anak-anak tahu ya, ternyata di sekitar kita tanpa kita sadari itu ada jenis-jenis bank tertentu nih. Nah, jenis-jenisnya apa aja sih kira-kira nih? Adakah yang tahu di sini nih kira-kira di sekitar kita itu ada jenis-jenis bank apa aja sih? Izin menjawab, Bu. Silakan, ada Bank Adisa. BNI, terus ada Bank BCA, terus ada Bank Mandiri, iya nggak, Bu? Nah, jawaban Adisa ini betul namun kurang tepat ya anak-anak. Mungkin lebih jelasnya kita next saja. Nah, bank ini ada beberapa jenis. Jenis-jenisnya ini tergantung anak-anak. Yang pertama, jika dilihat dari segi fungsi. Nah, kalau menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 10 tahun 1998, jenis bank dilihat dari segi fungsinya itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada bank umum, dan yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Nah, apa sih perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat ini? Nah, bank umum ini adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat atau yang biasa kita kenal mungkin BPR ya. Nah, tugasnya itu adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi perbedaannya adalah di situ ya anak-anak. Oke, kita next. Nah, yang kedua, jika dilihat dari segi kepemilikan. Nah, jika dilihat dari segi kepemilikan, itu dibedakan menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama itu bank milik pemerintah. Apa sih bank milik pemerintah itu? Jadi, bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Sehingga nantinya keuntungan yang akan dimiliki itu juga menjadi milik pemerintah itu juga. Nah, contohnya apa aja sih? Misalnya nih ada Bank Mandiri, terus juga ada Bank BNI, terus ada juga Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada juga bank milik pemerintah, namun miliknya itu milik pemerintah daerah. Nah, mungkin anak-anak di sini ada yang pernah lihat ya. Contohnya itu ada Bank DKI, terus juga ada Bank Jawa Barat, Bank Jawa Tengah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Nah, bank milik swasta nasional ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya
dimiliki oleh swasta nasional. Sehingga nantinya keuntungannya akan menjadi milik swasta pula ya, karena miliknya milik swasta nasional. Nah, contohnya apa aja sih? Contoh bank milik swasta nasional itu antara lain BCA atau Bank Sentral Asia, terus juga ada Bank Lipo, ada Bank Mega, Bank Danamon, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, di sini ada bank milik koperasi. Nah, bank milik koperasi ini merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Bukopin. Oke, kita next. Nah, yang keempat, ada bank milik asing. Nah, bank milik asing namanya aja bank milik asing ya, berarti ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau mungkin seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Nah, contohnya apa aja sih? Nah, contohnya di sini ada Bank of America, terus ada Bank of Tokyo, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, ada bank milik campuran. Nah, bank milik campuran ini merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan juga pihak swasta nasional. Dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya adalah Inbank, terus ada Interpacific Bank, dan lain-lain sebagainya. Oke, nah yang C. Nah, yang C adalah dilihat dari segi status. Nah, kalau dilihat dari segi status, bank ini dibedakan menjadi dua. Ada bank devisa dan juga ada bank non-devisa. Nah, apa sih perbedaan antara bank devisa dan juga bank non-devisa? Nah, bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya nih, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan lain-lain sebagainya. Nah, persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia ya, anak-anak. Jadi bank umum nggak bisa menentukan persyaratan. Oke, yang kedua ada bank non-devisa. Nah, bank non-devisa ini merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Sehingga bank non-devisa ini nggak bisa nih melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri. Jadi, kegiatan usahanya itu hanya khusus di dalam negeri aja. Oke, kita next. Nah, yang selanjutnya ada jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harga. Nah, apabila dilihat dari segi ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada bank konvensional dan yang kedua ada bank syariah. Nah, apa sih perbedaan antara bank konvensional dan syariah ini? Jadi, bank konvensional ini merupakan bank yang hampir semua kegiatan utamanya itu berlandaskan atau menggunakan prinsip bunga ya, menggunakan sistem bunga. Nah, jadi nanti keuntungannya juga didapatkan dengan menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan, giro, tabungan, ataupun deposito. Nah, sedangkan bank dengan prinsip syariah atau yang biasa kita kenal dengan bank syariah ini, itu pelaksanaannya atau kegiatan usahanya itu berlandaskan dengan falsafah yang dianut, yakni berdasarkan prinsip Islam ya. Jadi bank syariah ini nggak melaksanakan sistem bunga, karena di dalam Islam itu sistem bunga ini kan merupakan riba ya anak-anak, jadi diharamkan. Jadi bank syariah ini nggak menggunakan prinsip bunga. Nah, terus gimana dong cara pembagian keuntungannya? Nah, pembagian keuntungannya ini berdasarkan dengan prinsip bagi hasil. Oke. Nah, itu tadi jenis-jenis bank dilihat dari berbagai segi ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, Ibu minta kesimpulannya. Jadi tadi yang Adisa sebutkan itu merupakan salah satu contoh dari jenis bank dilihat dari segi apa anak-anak? Ada yang bisa Kepemilikan, jawab? Kepemilikan, Bu. Ya, betul sekali semuanya betul. Jadi yang tadi disebutkan oleh Adisa itu merupakan jenis bank dilihat dari segi kepemilikan. Gitu ya. Alhamdulillah udah pada paham semua nih. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, yang selanjutnya. Jadi dalam menjalankan fungsinya tadi kan ada fungsi ini ya,
menerima dan juga mengelola dana dari masyarakat ya. Nah, itu kan salah satu fungsi bank tuh. Nah, dalam menjalankan fungsi tersebut, bank ini harus memperhatikan beberapa hal. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, masalah likuiditas. Apa sih likuiditas itu? Likuiditas ini merupakan kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo, atau dapat melunasinya dalam jangka pendek. Nah, yang kedua, solvabilitas. Nah, solvabilitas ini merupakan kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban bila bank tersebut bubar atau bangkrut ya istilahnya, atau dapat melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang selanjutnya ada rentabilitas, yakni kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya. Jadi kan agar dapat berjalan kegiatan usaha bank, jadi kan bank membutuhkan keuntungan ya. Nah, makanya kita membutuhkan harus memperhatikan fungsi yang namanya rentabilitas. Yang selanjutnya ada soliditas. Nah, soliditas ini merupakan kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. Nah, jadi bank ini harus mampu mencerminkan kondisi kesehatan bank itu sendiri. Nah, maksudnya kondisi sehat itu bagaimana sih? Kondisi sehat itu maksudnya adalah keuntungan bank itu juga berjalan dengan lancar, terus kegiatan-kegiatan usaha bank juga berjalan dengan lancar. Nggak, apa istilahnya itu, nggak kelihatan tuh tanda-tanda mau bangkrutnya. Jadi akan banyak nasabah yang bergabung dengan bank tersebut. Oke, kita next ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya. Nah, tadi udah sempat disinggung ya, mengenai fungsi, mengenai hal-hal yang harus diperhatikan untuk terjaminnya atau terlaksananya fungsi-fungsi bank. Nah, apabila hal-hal tersebut yang tadi telah Ibu sampaikan itu juga udah terlaksana, maka akan menjamin yang namanya kelancaran kegiatan usaha bank nih. Nah, kegiatan usaha bank itu apa aja sih? Oke, mungkin kita next. Nah, di sini ada beberapa macam kegiatan usaha bank. Dilihat dari berbagai macam jenis-jenis banknya ya tentunya. Nah, yang pertama ada kegiatan usaha bank umum. Nah, apa aja sih kegiatan usaha bank umum itu? Nah, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan juga bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Nah, di antaranya, yang pertama itu meliputi surat-surat wesel, termasuk surat wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud. Oke, yang kedua, surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud. Yang ketiga, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kelima, obligasi. Yang keenam, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Yang ketujuh, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Oke, kita next. Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, ataupun sarana lainnya. Yang ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Nah, yang selanjutnya itu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kesembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Yang ke-10, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Oke, kita next. Nah, kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan usaha bank umum syariah.
atau yang biasa disingkat dengan BUS dan juga UUS atau Unit Usaha Syariah. Nah, kegiatannya itu apa aja sih? Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang kelima, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oke, kita next. Nah, kegiatan yang selanjutnya ini adalah kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Nah, kegiatannya apa aja sih? Yang pertama, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan dengan berdasarkan prinsip syariah. Nah, yang kedua, melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. Yang keempat, melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Yang selanjutnya yang keenam, ini menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal. Oke, kita next. Nah, kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa kita kenal dengan istilah BPR. Nah, kegiatannya apa aja sih? Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Oke, itu tadi kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Yang selanjutnya adalah kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, kegiatannya itu apa aja sih? Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dengan prinsip syariah. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan untuk transaksi jual beli, pembiayaan berdasarkan akad qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak, dan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Yang ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah, akad mudharabah, atau akad lainnya. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BU, BUS, dan UUS yang telah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Yang kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan OJK. Nah, kegiatan yang terakhir ini adalah kegiatan pendukung usaha. Nah, apa sih itu kegiatan pendukung usaha? Kegiatan pendukung usaha ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank di luar kegiatan usaha bank yang telah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Nah, kegiatannya ini bisa terkait dengan SDM atau sumber daya manusia, terus juga manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi kegiatan pendukung usaha informasi atau TI, serta logistik dan juga pengamanan. Nah, yang selanjutnya, jadi kegiatan usaha yang sebelumnya Ibu jelaskan itu tentunya ada prinsip yang mendasarinya nih anak-anak. Jadi nggak hanya dilaksanakan begitu aja, tapi ada prinsip yang mendasari kegiatan usaha tersebut. Nah, prinsip-prinsipnya apa aja sih? Oke, langsung aja kita next. Nah, prinsip yang pertama ada prinsip kehati-hatian.
Nah, jadi dalam menjalankan fungsinya ini, bank itu wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Nah, karena bank ini kan tadi ya sifatnya menerima dan juga menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Jadi yang diolah atau yang dikelola itu merupakan dana masyarakat. Makanya bank ini harus mendasarkan atau melandaskan prinsip kehati-hatian agar dana yang dikelola ini tuh bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua ada prinsip kepercayaan. Jadi usaha bank ini dilandasi harus ada kepercayaan ya antara bank dan juga nasabahnya. Karena kan mau bagaimanapun uang yang dikelola oleh bank ini berasal dari masyarakat. Nah, kalau nasabah nggak memiliki rasa kepercayaan, maka nanti akan sulit gitu, sulit untuk bank itu mengelola dana yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Oke, yang ketiga ada prinsip kerahasiaan. Nah, jadi bank ini wajib merahasiakan segala informasi yang berhubungan dengan keuangan nasabah. Jadi nggak bisa disebarluaskan ya anak-anak. Ini dokumen-dokumen, semua dokumen yang melibatkan informasi nasabah itu sifatnya adalah rahasia. Oke, yang keempat, prinsip mengenal nasabah oleh bank. Jadi, bank ini harus mengetahui identitas dari nasabah. Tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memantau kegiatan transaksi nasabah dan nantinya melaporkan setiap transaksi yang sifatnya mencurigakan. Oke, alhamdulillah materi kita pada pertemuan hari ini udah selesai nih. Nah, dari perwakilan tiap-tiap kelompok, Ibu akan memberikan kesempatan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang belum dipahami. Langsung aja ya bicara di on mic. Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan Desi. Ya, saya Desi, perwakilan kelompok 1 izin bertanya. Apa gunanya kita mempelajari lembaga keuangan bank ya, Bu? Baik, Desi, Ibu izin menjawab ya. Jadi manfaat kita mempelajari atau mengetahui lembaga keuangan bank ini adalah nantinya bisa membantu kita untuk memilih produk atau layanan perbankan nih anak-anak. Nah, misalnya nih nanti kalian ingin menabung di bank nih. Nah, kalian bisa tuh milih mau pakai produk mau pakai jenis bank konvensional atau jenis bank syariah gitu. Nah, nanti kalian juga bisa milih nih produk-produknya, misalkan mau pilih tabungan jenis apa. Nah, kalian bisa milih. Nah, itu manfaatnya kalau kita mengetahui dan memahami lembaga keuangan bank gitu ya. Tentunya nanti benefit yang ditawarkan oleh tiap-tiap bank itu akan berbeda-beda gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih gitu ya, Nak. Gimana Desi? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah terjawab, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Desi. Ibu izin stop share. Dari yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah jelas. Tidak, Bu. Baik, jika sudah jelas, supaya Ibu bisa tahu nih kalian benar-benar memahami materi hari ini atau enggak, Ibu akan mengirimkan link kuis ya. Kalian bisa kerjakan langsung kuisnya di Google Form. Waktunya 5 menit ya, Nak. Sebentar, Ibu kirimkan linknya. Apakah sudah masuk? Sudah, Ibu. Oke, boleh langsung dikerjakan ya. Langsung aja. Oke, anak-anak, gimana nih? Udah selesai semua ngerjain kuisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, siap. Keren banget nih. Oke, kalau semuanya udah ngerjain kuisnya, Ibu akan menampilkan nilai kalian nih, nilai hasil dari pengerjaan kuis, biar kalian tahu nih nilai kalian itu berapa. Sebentar. Oke, kita lihat nilainya. Sip. Nah, ini nilainya. Wah, keren-keren banget ya. Rata-rata betul semua nih jawabannya. Oke, kalau begitu Ibu akan anggap kalian sudah memahami materi hari ini ya, Nak.
Oke, jadi langsung aja karena materi hari ini telah selesai, kalian juga tadi udah ngerjain kuis. Di akhir, Ibu selanjutnya akan memberikan kesimpulan terkait materi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah lembaga keuangan bank adalah lembaga yang aktivitasnya memberikan jasa pelayanan di bidang keuangan sesuai dengan fungsi umum bank, yaitu mengelola dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Nah, tanpa kita sadari ya, di sekitar kita ternyata banyak berbagai macam jenis bank nih. Bisa dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status, atau cara menentukan harga. Nah, tentunya manfaatnya yang akan kita peroleh dengan mempelajari materi hari ini adalah anak-anak bisa memilih salah satu atau beberapa jenis bank nih sebagai tempat untuk mengelola keuangan anak-anak. Oke, itu tadi kesimpulan untuk materi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang telah aktif bertanya ataupun yang aktif menjawab pertanyaan. Kalian hebat karena telah berani untuk menyampaikan pendapat. Oke, alhamdulillah karena pembelajaran telah selesai. Nanti untuk PPT akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya, Nak. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya Nak, jika ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dan tetap jaga kesehatan ya Nak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.